dari pihak Manda atau dari pihak lawan mainnya Manda. Sempat masuk juga di Lambe Tura yang aku nggak suka aja Bu, maksudnya aku kesal aja ketika Manda nih cocok sama lawan mainnya, pacaran ini cocok banget dan lain halnya gitu loh. Maksud aku ini kan udah hal yang nggak masuk akal gitu loh. Di sosial media tuh banyak banget berita-berita yang wah seolah-olah Manda yang keganjenan. Sayang, kamu harus jaga diri baik-baik, hati-hati. Kalau misalkan ada orang ngomong segala macam nih, jangan dipikir, iya sayang, yang penting kamu percaya sama aku nggak akan melakukan hal yang bodoh. Karena aku ngejalanin sama dia tuh bahagia. Manda bahagia, aku bahagia. Manda selalu tersenyum, ketawa. Bang Billy cemburu nggak? Cemburu. Jadi sekarang kalau seminggu ketemu berapa kali? Tergantung sih Bu. Kalau misalkan aku ada waktunya dan nggak capek banget aku kesana. Tapi kalau misalkan padat aku nggak kesana gitu sih Bu. Jadi Amanda di puncak tuh nggak pulang-pulang ke Jakarta? Kadang pulang, kadang nginap di sana karena kan memang udah disediakan hotel gitu dari pihak sana. Karena kan kalau pulang pergi kan capek. Betul, ya. Betul, karena kan 45 menit Bu, belum macetnya. Macetnya bisa kalau misalkan macet buka tutup harus nunggu berjam-jam, makanya kadang kalau misalkan dia harus nginap, dia nginap gitu. Tapi ujian juga nih ya, nggak ketemu begini ya Bill? Ya pokoknya bukan ujian sih Bu. Gimana dong ujian, diuji juga nih ketahanan cintanya. Iya. tapi enak juga sih Bu, maksudnya gini, ketika kita waktu itu kan sempat ketemu hampir setiap saat. Dan ketika Manda sibuk, Billy sibuk, kita tuh kayak nggak ketemu 2 hari, 3 hari, dan ketika ketemu tuh kayak rasa kangen banget ya. Seneng banget. Itu yang selalu Billy tuangkan di YouTube. Ketika Billy nggak ketemu beberapa hari, Billy ketemu, wah udah senatural mungkin Bu, gitu sih. Dan apa ya, Billy ketemu sama dia tuh dia udah capek banget, kasihan sih Bu gitu. Tapi mau gimana, ini udah menjadi konsekuensinya dia. Iya dia dong. mengambil keputusan dan dia yang mau, ya dia harus bertanggung jawab, dia jalanin gitu Bu. Bang Billy tadi kan bilang Amanda kepala dingin, kalau kelas-kelas kecil selesaikan dengan sangat baik. Betul banget Bu. Saat ini main sinetron yang luar biasa happeningnya. Pasangan mainnya keren juga tuh Bang Billy. Bang Billy cemburu nggak? Cemburu, dibilang cemburu enggak sih Bu, karena kan itu menjadi pekerjaannya Amanda. Apapun yang dilakukan selagi dalam skenario, ya lakukan sebaik mungkin, seprofesional mungkin gitu. Dibilang cemburu sih enggak sama sekali sih Bu, tapi gini, kan sempat ada pemberitaan di sosial media perihal ini sih. Sebenarnya nggak menjadi sesuatu sih pemberitaan ini, cuma fans dari sinetron tersebut aja sih, yang mungkin fans dari sinetron tersebut, dan juga mungkin ada yang nggak suka dari pihak Manda atau dari pihak lawan mainnya Manda. Ada beberapa akun-akun yang sempat aku naikin juga di instastory-nya aku. Sempat masuk juga di Lambe Tura yang aku nggak suka aja Bu, maksudnya aku kesal aja ketika Manda dibilang ini itu segala macemnya. Ya contohnya kayak Manda ganjen-ganjen sama suami orang. Maksudnya gini loh Bu, Manda melakukan itu kan memang ada di dalam skenarionya, itu yang pertama. Terus itu yang pertama, Manda dibilang ganjen. Ada lagi netizen yang bilang Manda nih cocok sama lawan mainnya. Ini di luar sinetron nih Bu ya. Wah ini cocok banget nih, pacaran ini cocok banget dan lain halnya gitu loh. Maksud aku ini kan udah hal yang nggak masuk akal gitu loh. Karena lawan mainnya Manda udah punya istri, itu yang pertama Bu. Manda juga udah punya pasangan. Jadi gimana cara kita tuh harus menghargai sesama gitu loh. Takutnya kan ketika Manda juga tipe orang yang simple dan gak mau ngambil ribet, nanti orang berpikir hal itu terjadi. Makanya aku sempat bilang Manda, sayang kalau misalkan memang setelah selesai acara atau syutingnya di belakang kamera
kamu jangan, kalau bisa lebih baik jaga jarak sama lawan main kamu. Bukan berarti aku mengekang, bukan berarti aku cemburu Ibu, tapi untuk menjaga itu semua. Nama baik Amanda juga. Nama baik Amanda juga, nama baik lawan mainnya juga dan istrinya. Karena banyak orang-orang yang nggak suka atas kesuksesannya Amanda, atas suksesnya sinetron. Ini harus dipahamin. Jadi ada netizen yang seolah-olah kayak ngejudge, wah Amanda ini segala macam, dan kenyataannya enggak, kan gak enak sama istri lawan mainnya Amanda. Dan juga kalau misalkan ada pemberitaan itu segala macamnya, gak enak juga didengar sama sayanya, walaupun saya nggak masalah, tapi kasihan Manda, ujung-ujungnya kena di Mandanya sih Bu gitu. Padahal Manda itu niatnya kan niat kerja, dia itu sama siapapun baik, dia itu anak yang paling kecil, dia nganggap semua itu adalah kakak. Soalnya di sosial media itu banyak banget berita-berita yang wah seolah-olah Manda yang keganjenan, Manda yang deket-deket segala macam. Manda bukan orang yang bisa dibilang orang, mohon maaf ya, kurang pintar lah. Manda itu orang yang pintar. Jadi dia tidak mungkin melakukan hal yang sebodoh itu. Itu yang pertama. Apalagi lawan mainnya udah punya istri. Itu yang pertama. Karena banyak banget orang-orang bilang Manda ini itu segala macam, Manda ganjen dan apa segala macam. Aku udah bilang sama Manda, sayang, kamu harus jaga diri baik-baik, hati-hati. Kalau misalkan ada orang ngomong segala macam ini, jangan dipikir, iya sayang, yang penting kamu percaya sama aku nggak akan melakukan hal yang bodoh gitu. Itu sih Bu. Jadi pada prinsipnya, kamu orangnya bukan yang cemburuan? Aku nggak cemburuan, malah pasangan aku yang cemburuan. Kalau Manda cemburu kamu? Manda juga nggak begitu cemburu sih. Manda nggak begitu cemburu. Tapi dia sempat bilang juga. Dia bilang gimana? Dia kan ngomong sama aku nggak cemburu. Ya pasti namanya hati perempuan kan ya sensitif Ibu. Biar gimana pun kalau misalkan perempuan bilang nggak cemburu, pasti ya di satu sisi pasti ada rasa gimana gitulah pasti ya. Ya nggak tahu sih cemburu nggak cemburunya, pasti adalah cemburu sedikit mah pasti ada. Tapi tidak menunjukkan gitu loh. Iya. Dan dia emang menahan diri ya. Nice aja sih. Iya. Bill, kamu terkenal bucin, sehingga kalau sama pacar-pacar nih royal. Katanya waktu Amanda ulang tahun, kamu kasih surprise, ada hadiah Hermes dan macam-macam. Ceritain dong. Surprise sih iya, tapi kalau untuk hadiah itu mah konten aja sih Bu, konten YouTube. Hadiah biasa-biasa aja lah Bu. Itu cuma sekedar konten YouTube aja sih, gitu sih Bu. Yang penting Manda senang dan ada momen berharga di ulang tahunnya Manda, karena ulang tahunnya Manda jarang sih Bu dia dikasih surprise, karena juga Manda bukan tipe orang yang suka disurprisein sebenarnya Bu. Dia tuh nggak begitu suka keramaian sih. Nah karena aku berpikir ya udahlah cuma setahun sekali melakukan surprise, ya udahlah buat momen juga gitu. Baliknya kan katanya Manda pernah kasih kamu sebuah surprise. Apa sih yang dikasih Manda sama kamu? Nggak tahu dikasih surprise apa enggaknya, aku nggak tahu. Ya kalau misalnya dikasih surprise syukur, alhamdulillah aku senang. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting mah aku ulang tahun bisa kumpul sama orang-orang aku sayang gitu. Bill, pernah nggak sih takut kehilangan Amanda? Sebenarnya kalau kita secara logis Ibu, kita tuh jangan pernah takut kehilangan sih Bu, karena kan semuanya itu bisa musnah. Kita udah cinta-cintanya, kita udah ngerasa pasangan kita cinta-cinta juga, tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, akhirnya hubungan kita jadi keganggu dan akhirnya musnah. Maksudnya bukan musnah ya nggak berlanjut dan akhirnya kita ngerasa kehilangan. Terus kita bahagia di dunia, tiba-tiba kita bahagia sama seseorang, siapapun itu, keluarga, orang tua, siapapun, tiba-tiba kita bisa kehilangan. Makanya justru itu ya dibilang takut kehilangan, sosok sih jauh Ibu gitu. Jadi ya jalanin aja Bu, kita niat baik, Billy pribadi maksudnya niat baik, Billy nggak mau macem-macem, nggak mau aneh-aneh sama siapapun, sama pasangan. Selagi pasangan bikin bahagia Billy jalanin. Selagi pasangan bisa Billy
kasih kebahagiaan ya jalanin juga. Pokoknya jangan pernah ditakutin lah Bu. Emang pastinya udah digariskan lah. Kamu sebetulnya sama Amanda hubungannya boleh dibilang masih baru ya? Berapa bulan? 7-8 bulan. Udah lama juga ya? Ya lama Bu. Ya ampun gak berasa, berasa ya? Bu, saya Ya tuh ampun. saya Amanda. Hah? Gue udah 7-8 bulan. Gak berasa banget karena aku ngejalanin sama dia tuh bahagia. Manda bahagia, aku bahagia. Manda selalu tersenyum, ketawa. Kita tuh nggak pernah ada masalah Bu. Kita tuh jalanin enjoy, sama-sama ada kesibukan. Nggak ada kesibukan kita hangout, kita ngobrol, kita seru-seruan. Tapi kamu udah ada pikiran serius nggak? Maksudnya serius berpikir kalau bisa ke jenjang selanjutnya? Pengen Bu, ya? pengen banget Bu. Aku juga pengen punya anak. Tapi harus memperkuatkan dulu nih tekad gitu loh, karena nikah itu untuk sekali seumur hidup. Kita harus mempersiapkan dari segi apapun, mental, finansial, itu harus dipikirkan Bu. Kadang kan ada juga orang berpikir, lo nikah aja rezeki memang udah ada ngatur kok. Ya benar, rezeki pernikahan memang udah ada ngatur, tapi seenggaknya kita tuh harus memikirkan ini itunya segala macam ke depannya gitu. Kan ada orang nikah aja dulu lo takut banget. Urusan belakang. Urusan rezeki mah belakangan. Betul, tapi kan itu pemikiran lo, pemikiran gue tuh harus mempersiapkan pondasi yang kuat dari segi apapun. Ketika sudah kuat, sudah matang di hati, oke, dan satu sama lain sudah siap untuk menikah, baru kita persiapkan itu Bu. Kalau kamu nanti menikah, kamu pengen pesta yang kayak apa? Sebenarnya pengen pesta yang biasa-biasa aja. Kalau nantinya seperti apa ya udah jalani mungkin. Mau biasa-biasa aja, syukur. Mau yang lumayan megah, syukur. Tamu sedikit, syukur. Banyak, syukur. Pokoknya niat nikah cuma pengen halalin aja. Pengen halalin punya anak. Sekarang setelah kamu cerita sama aku melihat ternyata Billy berbeda dari apa yang kita lihat dari jauh ya. Ternyata kamu tuh setia, kamu tuh juga bucin orangnya. Padahal kita lihat dulu kamu sempat berganti-ganti pasangan, punya pacar. Kita malah sempat pikir apa Raffi Ahmad kedua gitu. Raffi Ahmad kedua. Raffi Ahmad memang udah buaya kepala merah kalau aku ngatain dia di acara Vibila Fred. Dia mah buaya di atas buaya Bu, siapapun. Nah itu dia playboy sejati dia Bu. Kalau aku sebenarnya bukan playboy sih Bu, aku mencari sosok yang benar-benar cocok sama aku. Kalau memang nggak cocok berarti memang bukan jodohnya, bukan si jalan gitu. Bukan berarti putus sama akunya nggak baik, dianya nggak baik, bukan. Memang udah nggak cocok gitu, dan kita putus juga semuanya aku baik-baik. Aku sama mantan semua baik-baik, nggak ada satupun yang clash Bu, baik semua. Aku semua memang karena ketidakcocokan aja. Oke, kalau gitu arti cinta buat Billy apa dong? Kebahagiaan. Iya Bu, itu aja sih yang aku kasih ucapan buat semuanya. Arti cinta buat Billy pribadi, kebahagiaan. Ketika ada cinta, hidup Billy itu bahagia. Tapi kadang kan kita harus tidak dipungkiri ya Bu. Kadang cinta juga bisa bikin galau. Cinta juga bisa bikin, tergantung menyiasatinya Bu. Maksudnya tergantung seseorang. Dia menjalankan cinta itu seperti apa gitu sih. Tapi kalau Billy selama menjalin hubungan sama seseorang, arti cinta sama seseorang itu kebahagiaan. Billy itu selalu bahagia sama pasangan. Thank you, mudah-mudahan Billy selalu bahagia. Semoga hubungannya sama Amanda berjalan lancar ya, dan bisa masuk ke jenjang selanjutnya. Suatu ketika aku bilang sama almarhum Olga Saputra, Yoga, Bang Billy mau masuk tentara. Yoga tiba-tiba kaget Bu di rumah. Enggak deh Bang Billy, Yoga takut. Takut kenapa? Olga tuh nggak pernah Bu menyarankan untuk Billy masuk di dunia entertain. Nah tapi entah kenapa di rumah sakit Olga nyeletuk sekali-kalinya Bu. Dibilang beban, sama sekali nggak ada beban di dalam diri Billy menyandang sebagai adiknya almarhum Olga Saputra. Malah Billy bersyukur banget
Dan bangga banget bisa punya kakak seperti almarhum Olga Saputra yang bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga ibu. Waktu aku syuting sama almarhum, Bang Billy nanti ngomong gini ya, cuma almarhum doang yang ngajarin bu, nggak ada siapapun yang mengajarkan Billy. Nah ketika almarhum ada tuh kayak bingung gitu bu.